Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Pratiwi Halman, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D4 Kebidanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling pada ibu hamil trimester 1 dengan judul konseling ketidaknyamanan di trimester 1 dan bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelum itu saya akan mengenakan masker terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi kali ini saya ditemani dengan Ibu Sri. Mungkin Ibu Sri bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo. Nah, jadi perkenalkan saya Sri Utami. Pekerjaan saya sekarang adalah karyawan swasta. Umur saya sekarang 26 tahun dan saya sedang hamil usia kandungan 10 minggu. Ya. Baik, itu tadi perkenalan singkat oleh Ibu Sri. Jadi langsung saja Ibu, tujuan saya ke sini ingin melakukan konseling terkait dengan ketidaknyamanan pada trimester 1. Iya. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Selama kehamilan trimester 1 ini, apakah ada keluhan-keluhan yang Ibu alami? Kalau keluhan-keluhan di trimester awal banyak ya, Dek. Seperti di awal-awal kehamilan itu saya diawali dengan rasa mual dulu sampai muntah. Nah, saya kadang muntah itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Terus saya juga pusing, yang dulu nggak pernah pusing, tiba-tiba selama hamil itu hampir setiap hari nyeri kepalaku. Nah, terus selain itu ini juga saya nggak tahu kenapa ya, apa ini berpengaruh sama vitamin. Tapi selama hamil memang saya juga itu sebelit. Dulu kan lancar ya BAB ku itu setiap hari, setiap pagi pasti BAB. Nah, selama hamil itu kadang 3 hari, 4 hari, bahkan pernah seminggu baru saya BAB. Iya. Selain itu Bu, ada lagi keluhan-keluhan di trimester awal? Oh iya, selain itu juga saya sekarang udah lelah ya. Jadi dulu kalau misalkan saya tidak biasa tidur siang karena saya kerja di kantor. Sekarang itu biasanya kalau sudah jam 11 itu sudah mengantuk sekali, sudah lelah kalau bekerja beberapa jam. Bahkan di awal-awal kehamilan itu kadang duduk sebentar ngantuk gitu. Ibu, mual muntah ini disebabkan karena peningkatan hormon estrogen. Nah, peningkatan hormon estrogen ini akan memicu meningkatnya kadar asam lambung juga, sehingga membuat ibu merasa mual. Selain itu, rasa mual ibu juga ini biasanya paling sering dirasakan memang pada pagi hari, di mana perut ibu masih dalam keadaan kosong. Nah, sehingga memicu terjadinya rasa mual. Selain itu, keluhan ini tidak hanya dirasakan pada pagi hari saja. Bisa saja mual muntah ini terjadi pada siang hari, sore hari, ataupun malam hari, tergantung lagi dengan kondisi ibu yang tentunya berbeda. Di perubahan metabolisme pada awal masa kehamilan ini akan menyebabkan proses pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Maka dari itu perut ibu akan terasa penuh dan hal itulah yang akan memicu terjadinya rasa mual. Nah, untuk itu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah perbanyak istirahat, kemudian kurangi aktivitas karena kelelahan juga akan mempengaruhi atau akan memperparah terjadinya mual dan muntah. Kemudian yang kedua, perbanyak mengkonsumsi air putih. Karena dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih akan mengurangi rasa mual di pagi hari. Nah, yang ketiga, sebelum beranjak dari tempat tidur, lebih baiknya mengkonsumsi makanan ringan seperti snack atau biskuit. Karena hal ini bisa mengurangi terjadinya rasa mual. Kemudian yang keempat, makan sedikit tetapi sering. Nah, lebih baik makan sedikit tetapi sering daripada makan banyak tetapi sekaligus. Karena seperti yang saya ketahui, ibu hamil itu cepat lapar. Bisa saja 1-2 jam makan lagi. Untuk itu lebih baik makan sedikit tapi sering. Yang kedua adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala ini disebabkan karena perubahan hormonal atau meningkatnya sirkulasi darah. Nah, hal inilah yang akan memicu terjadinya sakit kepala. Namun ada juga penyebab lain yang menyebabkan sakit kepala pada ibu hamil. Misalnya dipicu karena tekanan darah tinggi, atau kemudian gula darah yang rendah, perut yang terlalu lama tidak diisi, atau bahkan kelelahan. Untuk itu cara mengatasinya yang pertama adalah istirahat sebentar atau menenangkan pikiran sejenak.
Kemudian hal yang bisa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan yang membuat ibu merasa lebih senang. Kemudian apabila tidak kunjung reda, maka dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter karena mengkonsumsi obat di awal kehamilan ini juga tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, katanya ibu lebih jarang mengalami BAB. Nah, saran saya ibu sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung serat seperti pepaya atau perbanyak mengkonsumsi air putih. Selanjutnya mengenai rasa letih. Nah, rasa letih ini disebabkan karena peningkatan hormon progesteron yang mempunyai efek depresan pada susunan saraf sehingga mengakibatkan kantuk secara alami. Nah, hal itulah yang menyebabkan ibu merasa lebih mudah mengantuk atau membutuhkan tidur yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama adalah mengurangi aktivitas atau pekerjaan yang melelahkan. Seperti yang dikatakan ibu sebelumnya bahwa ibu adalah karyawan swasta. Jadi saran saya untuk mengurangi aktivitas tersebut apabila melelahkan. Yang kedua, sebaiknya melakukan tidur siang karena biasanya setelah ibu hamil tidur siang maka energinya akan kembali ketika bangun nanti. Dan yang ketiga, apabila ibu sudah merasakan tanda-tanda letih maka segeralah untuk beristirahat. Baik, sampai di sini Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ketidaknyamanan pada trimester 1? Terima kasih atas penjelasannya, sangat membantu ya. Akhirnya saya tahu apa penyebab keluhan saya di trimester 1 ya. Baik, mungkin sekian konseling yang saya lakukan dengan Ibu Sri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan saran yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya Ibu Sri, semoga sehat selalu dan lancar sampai persalinan. Amin. Terima kasih.